Saudara-saudariku, bacaan Injil hari ini susah untuk dikhotbahkan karena sepertinya agak bertentangan dengan kalimat-kalimat Yesus yang lain. Kalimat-kalimat Yesus yang lain kan damai sejahtera bagimu. Lalu aku datang untuk membawa pembebasan dan seterusnya. Tapi hari ini aku datang untuk membawa api. Pertentangan satu dengan yang lain. Tentu ini jangan ditafsirkan harafiah seperti itu. Kalau tidak, kalau ditafsirkan secara harafiah, kalau kita salah menafsirkan, maka lalu ini bisa menjadi dasar buat, oh jadi boleh bapak melawan anak, ibu melawan putrinya, Romo melawan fraternya, pastor paroki sama dewan parokinya. Jadi semua pada berantem gitu ya. Apakah itu maksud Tuhan? Aku datang untuk membawa api. Kalau saya membayangkan ini bacaan Injil ini kaitannya dengan dua karakter Tuhan yang dulu dipelajari dalam teologi dasar. Yaitu sifat Tuhan itu adalah tremendum et fascinosum. Dia punya sifat menakutkan sekaligus mengagumkan. Mengagumkan itu adalah ketika kita mengalami damai sejahtera. Ketika mukjizat terjadi. Ketika Anda duduk tenang dan Tuhan rasanya membelai kita. Doa itu rasanya hangat didengarkan oleh Tuhan. Itu kita merasakan Tuhan yang fascinosum, yang mengagumkan. Tetapi pada sisi yang lain, kita mungkin akan dihajar oleh Tuhan. Ya. Kita akan dididik oleh Tuhan dengan cara-cara yang mungkin menyakitkan kita. Mungkin tidak nyaman untuk manusia. Maka saya kira untuk kita sudah tidak asing dengan dua sifat ini. Karena mungkin kita mengalami itu dari orang tua kita. Orang tua kita itu bisa begitu sayang sama kita dengan cara-caranya yang luar biasa. Ya. Dimasakin yang enak, diajak piknik jalan-jalan, dibelai, dipeluk. Itu namanya orang tua yang fascinosum. Tapi pada titik tertentu, ya saya juga mengalami. Mau digampar pakai tangan batu, tangan yang dalam atau tangan yang luar. Bapak saya menawarkan itu karena saya nakal. Maka lalu dipukullah saya dengan batu akik yang besar. 3 kali. Ya. Tapi itu cara mendidik orang tua. Ya. Guru dulu zaman kita sekolah, kalau kita sekelas ya, tapi kan kebanyakan gak sekelas sama saya. Anda lebih tua. Yang muda-muda mungkin frater-frater gak ngerasain. Guru zaman dulu itu boleh yang namanya jenggut murid nih. Ya, jenggut murid terus juga ditarik begini. Terus pakai penggaris besi, kukunya panjang. Itu penggaris besi menghajar langsung. Ngobrol di belakang. Langkah pertama penghapus, kapur dulu. Terus lolos, ngeles muridnya kan nggak kena. Gurunya emosi, ambil penghapus. Lolos juga. Akhirnya ambil kotak kapur yang gede kan, lempar. Pak, kok hebat sih Pak, jarak jauh bisa kena, kata muridnya. Muridku, aku 25 tahun jadi guru. Tiap hari saya ngincar murid-murid yang nakal seperti kamu. Ya. Artinya zaman dulu namanya mendidik ya. Itu boleh pakai cara kekerasan ya zaman dulu. Tapi sekarang ini anak-anak zaman sekarang itu kayaknya terlena oleh Komisi Perlindungan Anak. Ya. Jadi orang tua pada takut untuk ngomelin anaknya, katanya verbal abuse. Ngomelin anak tuh verbal abuse, kata sekolah zaman modern gitu. Padahal orang tua kuno mengatakan anak-anak gue yang kasih makan gue, yang lahirin, yang biayai aku, mau aku omelin, mau aku sabetin pakai rotan, itu haknya aku. Ini orang tua zaman kuno. Maka kalau zaman dulu itu orang tua itu takut sama sekolah.
sekarang sekolah yang takut sama orang tua. Ya, kalau orang tua udah datang ke sekolah komplain, sekolah itu udah kayak kebakaran jenggot. Kalau dulu orang tua kita takut kalau sampai dipanggil wali kelas, berarti anaknya akan kenapa-napa, anaknya akan dihukum punya kesalahan. Ya. Maka saya kira pendidikan zaman dulu berbeda dengan pendidikan zaman sekarang. Ya. Kita harus mencari cara yang tepat. Saya kira ekstrim itu tidak selalu benar ya. Ekstrim kasar, ekstrim yang pakai hukuman yang menyakitkan itu juga tidak benar. Tapi nggak pernah ngomelin anak, ya nggak pernah ngomelin anak, menegur anak, ya sabet-sabet dikit bolehlah kalau menurut saya, ya. Tapi itu menurut saya. Tapi kan kalau menurut pendidikan yang modern itu dilarang. Tapi buat saya Tuhan itu mendidik kita juga caranya macam-macam kan. Anda dikasih kesehatan, Anda dikasih rejeki, Anda dikasih peristiwa-peristiwa bahagia. Tapi juga kita dikasih peristiwa-peristiwa sedih, kegagalan, air mata, ya. Mungkin tanpa harapan. Ya, itu juga mungkin cara Tuhan untuk mendidik dan menumbuhkan iman kita. Kalau kita dibuat terlena terus, hidup kayaknya naik terus ya. Kan gak ada juga hidup yang kayak gini ya. Hidup kayak nanjak terus. Nanjak terus dari barada, brigadir, sampai irjen, jatuh juga. Ya. Artinya nggak ada hidup yang kayaknya puncak terus. Ujung-ujungnya pensiun juga. Ya. Frater, tahun rohani, filsafat, teologi, ya. Pastor muda seperti Romo Nofrin, banyak tantangannya. Pastor menengah seperti saya, banyak rantangannya. Pastor yang senior kayak Romo Aji, banyak pantangannya. Lalu pensiun juga, pulang juga ke surga, selesai. Ya. Artinya kita juga tahu bahwa hidup ini tidak ada yang grafiknya naik, ini nggak ada. Hidup itu ada dinamikanya. Dan saya kira itu bagian dari cara Tuhan juga membentuk dan mendidik kita. Jadi Romo Nofrin bolehlah marahin frater-frater sekali-sekali ya. Hukum nggak apa-apa, sabet kalau perlu. Kasih api, kitab suci kasih api. Wilson nakal kasih api, sama kompor gas kalian diledakan, gaya teroris. Ya. Pokoknya ngasih api itu boleh, supaya orang tersadar gitu. Oh iya, aku salah nih. Ya. Karena kalau enggak orang nggak sadar-sadar gitu. Tuhan mendidik kita dengan macam-macam cara. Dinabobokkan, dibawa gembira, puji Tuhan, tapi dikagetkan dengan api pun kita harus siap untuk menerima didikan Tuhan seperti itu. Tuhan menyertai perjuangan hidup kita. Amin.